Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Edupedia Dodit. Kembali lagi dengan saya, Dodit Setiawan Santoso, selaku pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah informasi mengenai materi, yaitu teks prosedur kompleks yang menjadi salah satu materi wajib di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan saling belajar, saling berbagi ilmu terkait dengan teks prosedur kompleks itu sendiri. Terkait teks prosedur, prosedur kalau dilihat dari judulnya, prosedur itu langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu adalah teks atau tulisan yang berisi langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang seperti apa? Nah, kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Oke, langsung saja ke slide yang berikutnya. Kita ke pembahasan dari teks prosedur itu sendiri. Simak video ini dan jangan lupa terus mengamati setiap apa yang kami sampaikan supaya nantinya kalian dapat memahami apa itu teks prosedur kompleks. Oke, pengertian dari teks prosedur kompleks itu sendiri yaitu secara umum teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, teks prosedur ini bisa disimpulkan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang di dalamnya itu ada langkah-langkah atau aktivitas prosedur yang nantinya kita jalani setiap langkahnya. Oke, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang, baik itu saya, kalian, dan semuanya. Nah, semisal saya bikin video seperti ini pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan medianya atau alatnya, bisa laptop atau HP, yang nantinya bisa untuk merekam dari aktivitas yang akan kita rekam ini. Nah, setiap prosesnya, ini disebut langkah-langkah. Kalau kita tuliskan dalam bentuk teks, ini nanti akan menjadi teks prosedur kompleks. Jadi jelas ya, apa itu teks prosedur kompleks? Yaitu teks atau tulisan yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan dari aktivitas yang kita jalani. Oke, langsung saja ke pembahasan yang berikutnya yaitu struktur teks prosedur. Nah, setiap teks itu pasti ada pasti ada strukturnya. Struktur inilah yang membangun yang menjadi ciri khas dari setiap teks yang ada di setiap materi bahasa Indonesia. Untuk teks prosedur itu sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama itu judul. Nah, judul ini adalah sesuatu hal yang penting. Dengan judul kita bisa mengetahui apa isi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, judul itu harus ditulis secara lengkap dan benar. Ya, semisal kita ingin membuat prosedur mengenai cara membuat mie instan. Jadi, kita berikan judul yang lengkap dan benar. Sebagai contoh, cara membuat mie instan. Nah, itu sebagai salah satu contoh pembuatan judul dari teks prosedur. Oke, untuk yang kedua, yaitu tujuan. Nah, setiap teks atau judul tadi
Nah, ini pasti ada tujuan yang ingin disampaikan. Nah, tujuan ini fungsinya adalah sebagai pembuka, supaya si pembaca itu tahu apa yang ingin mereka tuju. Sebagai contoh, cara membuat mie instan. Nah, sebagai struktur tujuan, nah ini disampaikan bahwa tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk membuat mie instan. Mie instan adalah salah satu makanan instan yang populer di Indonesia. Nah, itu sebagai contoh untuk membuat tujuan. Paham ya? Saya harap paham. Kemudian kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu material. Material ini bisa berupa alat, ya, bisa berupa alat. Sebagai contoh, ketika kita mau buat mie instan, alatnya yaitu bisa panci dan sebagainya. Kemudian untuk bahan-bahannya pasti yang paling pokok adalah mie instan itu sendiri dan lain-lain. Jika kita tambahkan sayur mayur itu bisa juga, semisal wortel dan sebagainya. Kemudian di dalam material itu ada cara atau yang disebut yaitu langkah-langkah. Nah, jadi material ini mencakup banyak hal. Ada bahan, ada alat, dan juga langkah-langkah dari prosedur yang kita buat. Jadi paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke struktur yang keempat atau yang terakhir, yaitu penutup. Nah, penutup ini adalah opsi, ya, bisa kita kita buat teks prosedur kita memakai penutup, bisa juga tidak. Jadi opsional untuk penutup. Oke, penutup ini biasanya untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari teks prosedur yang tadi kita tulis atau bahas dalam teks prosedur yang kita buat. Oke, itu tadi struktur teks prosedur. Yang pertama tadi yaitu judul, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga material, yang keempat penutup. Oke, paham ya? Nah, ini tadi sudah dibahas, judul adalah kepala karangan. Nah, contohnya cara mentransfer uang lewat ATM. Tujuan yaitu maksud yang ingin kita capai, ya, dari teks prosedur. Contohnya, berikut ini hal yang harus Anda lakukan, ya, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah ini tadi masuk di material, ya, di struktur material. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu teks atau jenis teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur ini ternyata banyak jenisnya. Ya. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini biasanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Ya, intinya sederhana, tidak kompleks atau banyak. Ya, sebagai contoh, prosedur mengoperasikan setrika. Nah, ketika kita mau mengoperasikan setrika, itu kan langkah yang pertama kita siapkan setrikanya, kemudian kita colokkan cop-copnya ke stop kontak yang ada di rumah kita, lalu kita gunakan, ya kan? Jadi itu termasuk teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Ya, ini yang biasa dibahas, kompleks itu banyak. Jadi perlu diingat ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks. Ya,
Teks prosedur kompleks terdiri dari atas banyak langkah atau jenjang untuk tiap tahapannya. Ya, sebagai contoh, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Prosedur pembayaran tilang ke polisi ya, maksudnya. Nah, ketika kita mau melakukan pembayaran tilang, itu pasti banyak sekali prosedur yang kita lakukan. Ya, kita mulai dari sidang, ya, kemudian dari sidang kita menuju ke kantor kepolisian, kemudian antri, kemudian melakukan pembayaran tilang, ya. Setelah pembayaran tilang kita ngambil dokumen yang ditilang dan sebagainya. Nah, itu banyak langkah. Nah, makanya dari itu disebut teks prosedur kompleks. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini sedikit tertutup ya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Ya, protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan suatu hal atau langkah, itu ketika langkahnya bisa dibolak-balik tapi dengan tujuan yang sama, itu termasuk prosedur protokol, teks prosedur protokol. Sebagai contoh, cara memasak mie instan, ya. Cara memasak mie instan itu langkah-langkahnya bisa kita bolak-balik, ya. Kita buka dulu wadahnya, atau kita siapkan dulu pancinya. Nah, itu kan bisa dibolak-balik, tidak terikat, ya. Tidak ada patennya, ya. Jadi bisa dibolak-balik asalkan nanti tujuannya yaitu memasak mie instan, bukan memasak telur ya, atau memasak air. Oke, itu tadi 3 dari jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga teks prosedur protokol. Ya, paham ya? Oke, langsung lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Nah, setiap teks itu pasti ada ciri-cirinya antara teks yang satu dengan teks yang lain. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Sebagai contoh, ya, ambillah. Nah, itu kan kalimat perintah. Ambillah 1 batang pohon. Nah, itu kan termasuk perintah. Ketika di dalam langkah-langkah ada langkah-langkah seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, bedanya teks prosedur dengan teks lain, karena ini prosedur yaitu langkah-langkah, pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Ya. Kata kerja aktif. Nah, ini ciri-cirinya pakai imbuhan me. Ya. Kalau kata kerja pasif itu ciri-cirinya pakai di. Ya. Ciri-cirinya pakai me kalau kata kerja aktif. Sebagai contoh, mengiris. Ya, sebagai contoh mengiris. Ambillah 1 buah wortel, lalu iris-irislah, lalu mengirislah wortel tersebut. Ya, itu termasuk kata kerja aktif. Kemudian yang keempat menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Bisa dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi bahan atau alat atau segala bentuk kegiatan itu saling berkaitan di dalam prosedur. Kemudian yang keenam menggunakan kata kerja untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ya.
menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Ya, semisal masukkan adonan ke dalam oven selama 30 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Ya. Nah, ini harus secara rinci. Ya. Kemudian yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Nah, ini prosedur ya. Oke, paham ya? Ada 7 menggunakan kalimat imperatif, kemudian terdapat langkah-langkah menggunakan kata kerja aktif, ciri-cirinya imbuhan kemudian konjungsi, terdapat aturan, kemudian secara rinci dan dilakukan secara urut. Oke. Lanjut ke pembahasan ya. Ini tadi sudah dibahas ya, konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu imbuhan. Sebagai contoh, konjungsi temporal, konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Pertama. Nah, ini yang merupakan konjungsi temporal adalah pertama. Nah, itu merupakan konjungsi temporal atau waktu. Pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Ya. Kemudian kata kerja imperatif. Tadi sudah dibahas juga kata kerja imperatif atau perintah. Ya. Nah, ini macam-macamnya ada perintah biasa, permintaan, dan sebagainya. Ya. Kemudian verba atau kata kerja, ya, material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, ya, tadi menggunakan kata kerja aktif, ya, mengecek. Nah, mengecek. Nah, tadi kan sudah dibahas imbuhan kata kerja aktif itu pakai imbuhan me. Contohnya mengecek, meringkus, ya. Ini kata kerja material. Nah, tadi kaitannya dengan fisik, mengecek itu menggunakan fisik. Kalau tingkah laku, nah ini seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian partisipan manusia. Ya, di dalam teks prosedur itu ada partisipan manusianya. Ya, contohnya Anda, ya, kamu, ya. Jadi semua manusia itu disebut partisipan manusia. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh soal ya. Soal dari teks prosedur ya. Nah, kalimat yang menyatakan tujuan terdapat pada kalimat berikut. Ya, di Indonesia banyak pengendara kendaraan bermotor. Jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya. Nah, ini jawabannya C. Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan. Ya. Oke. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kecuali kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK atau pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM, jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh Polantas. Konjungsi atau kata hubung ya yang bercetak miring, kecuali. Nah, kecuali itu konjungsi syarat ya. Kecuali itu konjungsi syarat. Kemudian pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut benar atau tidak. Kata mengecek dalam kalimat tersebut merupakan kata mengecek tadi apa? Kata kerja ya. Atau istilah lainnya yaitu verba ya. Oke, ini di Indonesia masih banyak pengendara kendaraan bermotor. Nah, kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan apa? Tahapan, ya. Oke. Terima kasih ya. Sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini banyak bermanfaat untuk kita semuanya.
terlebih kepada saya dan juga kalian sebagai siswa-siswa yang kami cintai, ya. Semoga bahasa Indonesia ini bisa tetap ada di hati kalian sebagai bahasa resmi kenegaraan di negara kita tercinta. Jangan lupa ya subscribe ya, like, komen, dan share video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk kita dan semua orang. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.